Halo guys, ini ceritanya udah masuk vlog ketiga ya selama di Itali. Jadi sekarang ceritanya mau ke daerah Dolomiti gitu di timur laut Italia. Jadi kayak di pegunungan. Nah terus karena dia agak jauh 3 jam kita dari Mantova ke kota terdekat dari si gunungnya itu di namanya Bolzano. Nah jadi karena perjalanan 3 jam kita ngambil kereta itu yang paling pagi jam 6. Makanya ini berangkatnya subuh, masih gelap banget. Terus nggak sempet sarapan karena mager banget kan kalau misalnya bangun pagi nyarap dulu. Tapi ya udah jadinya cuma mandi doang. Terus pakai jaket tebel karena pagi-pagi ini udah cukup dinginnya sekarang. Waktu itu ini bulan Oktober, jadi suhu pagi-pagi tuh udah mulai 10-an, belasan gitu. Keluar dari apartemen atau kosan tuh jam setengah 7. Terus langitnya masih gelap banget, masih kelihatan bintang-bintang. Cerah banget hari ini, cuman kayaknya dari kamera ini nggak kelihatan deh. Terus jam segini tuh belum ada apa-apa di jalan, masih sepi banget. Terus yang bagusnya tuh kalau Mantova katanya kalau misalnya winter tuh emang agak berkabut gini. Ini udah mulai berkabut walaupun sedikit. Terus sepi banget, gak ada orang dan lumayan dingin sih. Nah jalan dari kosan ke stasiun itu jaraknya 30 menitan, 20 sampai 30 menitan. Jadi ini kenapa ngambil yang jam segitu karena biar nggak telat nanti sampai stasiunnya. Terus kebetulan nih sampai stasiunnya agak kecepatan, jadi kayak mungkin nunggu 15 menit dulu nungguin teman-teman yang lain. Hari ini tuh ditemenin sama ada kayak dari semua orang dari Asia gitu, satu dari Indonesia juga, satu dari Thailand, satu dari Cina, sama satu lagi dari Turki. Udah terus jadinya sekarang lagi nunggu kereta dulu sebentar. Ini kereta udah dateng. Ini kereta pertama dari Mantova ke Verona. Nanti kita dari Verona bakalan tukar kereta lagi buat ke Bolzano. Terus kayak di jalan nih, karena mungkin Mantova tempatnya agak dusun gitu ya, jadi memang masih banyak pemandangan alam gitu. Jadi kita dapat sunrise di kereta. Jadi kanan kiri itu masih kayak sawah-sawah, ladang, mungkin ada beberapa bangunan, cuman sisanya masih asri banget. Terus pas ada pemandangan si sunrise ini bagus banget gitu. Nah ini udah sampai di Verona Porta Nuova. Jadinya kita turun dulu, terus nunggu kereta berikutnya. Harusnya tuh kalau nggak salah 15 menitan jeda antara kereta ini sama kereta satunya lagi, atau entah sejam ya, lupa. Soalnya udah lama sih, ini baru sempet ngedit kayak. Jam segini di Verona udah lumayan ramai, soalnya emang Verona ini kayak tempat transit gitu. Jadi kayak dari Bergamo, Milan juga bisa ke Verona dulu. Mau ke Venice tuh biasanya lewat Verona ini. Kotanya bagus sih dan cukup tua juga. Ada arena gitu di tengah kotanya. Terus ternyata si kereta kita tuh delay gitu 40 menit, nggak tahu kenapa. Jadi harusnya jam 9, jadinya jam 9.40, jadi kita harus nunggu dulu sekitar 40 menit. Untungnya kita makan sarapan di stasiun ini, jadi kayak ya lumayan lah nunggu 40 menit tapi kayak kenyang gitu kan.
Masih di udah tidur dulu bentar 15 menit. Ya, terus habis nunggu 40 menit kereta udah datang, habis itu kita naik ke kereta, terus lanjut lagi perjalanan sekitar 2 jam dari Verona ke Bolzano. Ya udah jadi gitu. Iya. Ya bodo amat gitu. Sepanjang perjalanan tuh dari awal kan masih rata tuh, masih datar kayak dari Mantova ke Verona. Jadi masih banyak ijo-ijo. Terus ya bangunan mungkin 1-2 doang. Terus lama-lama tuh makin ke atas tuh kan makin ke gunung ya, jadinya makin bagus gitu pemandangannya, kayak banyak ya kelihatan lah gunung-gunungnya, terus ada sungai di pinggir relnya, terus si gunungnya tuh kayak gunung-gunung batu gitu. Terus di tiap-tiap gunungnya tuh biasanya kelihatan gitu kayak lipetan si lapisan-lapisan batunya gitu. Terus di sepanjang jalan ini banyak kota-kota kecil gitu yang lucu dan tua. Terus kayak banyak suka ada bell tower di church-nya gitu, gereja ya gitu, ada bell tower gereja. Ada beberapa yang punya kastil sendiri di atas bukit. Tapi ya gitu, sisanya ya bangunan-bangunan tua aja. Terus ada juga highway, jadi kita si rel kereta itu di sebelah sungai, sebelahnya lagi tuh kayak jalan tol gitu, jalan antar provinsi gitulah gitu. Terus sepanjang perjalanan pokoknya bagus banget, jadi recommended banget buat kalian yang traveler gitu kan. Dan di sepanjang perjalanan tuh beneran kayak nggak kerasa lamanya, karena si pemandangannya tuh refreshing banget. Terus kayak ini sebenarnya kalau misalnya di fullin gitu, nggak dipotong-potong, si scene-nya itu kayak bisa setengah jam tuh perjalanan sendiri gitu. Terus kayak ini biar cepet ya udah, jadi kayak digabung-gabung, dipotong-potong, jadi nggak terlalu lama kan videonya. Selain karena lama, itu ngabisin kuota juga kalau ngupload, jadi harus kita pilih-pilih gitu ya. Nah buat yang vlog ini tuh kayaknya cuman sampai dari Mantova sampai kota itu Bolzano, abis itu naik, pokoknya sampai malam itu aja. Jadi karena kayaknya kepanjangan kalau misalnya digabung semua 3 harinya itu, jadi kayak ya udah ini sehari semalam dulu aja, nanti dilanjut di video berikutnya gitu. Terus akhirnya sampai di stasiun Bolzano Bozen, namanya seriusan kayak Bolzano Bozen gitu ya. Nah ini tuh kayak kota tua terakhir yang bisa di akses pakai kereta sebelum kita jalan ke tempat lainnya gitu, sebelum kita ke atas lagi. Karena kalau misalnya mau ke atas lagi itu harus pakai bus gitu, soalnya kereta nggak bisa naik. Jadi kita turun sini, terus nanti kita beli tiket bus, habis itu baru naik bus ke atas. Nah sekarang tuh rencananya ada salah satu orang yang dari Thailand ini pengennya ke danau gitu, kayak ada danau gitu di atas deket Dolomiti, cuman bukan di deket puncak Seceda yang besok bakal dikunjungin gitu. Tapi sebelum kita kesana, kita makan siang dulu, karena kita baru sampai tuh mungkin sekitar jam 12, jam 1 kali ya, karena kan tadi keretanya jam 9.40. Terus kita cari makan dulu nih di tengah kota si Bolzano Bozen ini. Terus kita makannya pilihannya McD karena biar cepet dan murah dan enak dan gak ribet. Jadi kayak udah makan McD. McD itu persis banget di sebelah si church, apalah ini, gereja tua ini. Sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas kalau misalnya kita mau bahas arsitekturnya kah, kota tuanya kah, cuman kayaknya panjang banget gitu nanti jadinya, terus kayak mager gitu kan.
dari sini ke danau itu sekitar lupa berapa euro, pokoknya nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga. Nah, tiket-tiket kayak gini tuh sebenarnya bisa dibeli di busnya langsung. Jadi kalian kalau naik bus bisa beli tiketnya, tapi kalau misalnya mager juga kalian bisa beli di counter tiket yang ada orangnya gitu. Terus sama aja nih di sepanjang jalan pakai bus ini lumayan lama sih, mungkin sekitar sejam kurang. Cuman di sepanjang jalan tuh bagus gitu view-nya karena udah mulai udah lebih masuk lagi kan ke lembahan si gunung-gunung ini. Jadi kayak pemandangannya tuh hutan pinus, terus kota-kota kayak puncak gitu. Jadi kota-kota kecil, terus bangunan-bangunan kayu tradisional. Terus kadang-kadang tuh kita bisa ngeliat gitu puncak si Dolomitinya nih, gunung batunya ini gitu. Jadi kayak di balik punggungan bukitnya tuh kadang-kadang kelihatan gitu, dan itu bagus banget. Terus kebetulan sekarang tuh udah mau winter sih. Udah bulan Oktober kan. Cuman kayak belum winter banget gitu. Jadi masih kayak semi-semi musim gugur. Jadi udaranya udah dingin, cuman kayak belum ada saljunya. Dan itu tuh enak banget karena sejuk, tapi mataharinya masih tetap terik. Jadi kayak sebisa mungkin kita ini menghindar gitu dari si mataharinya itu. Cuman kayak buat nikmatin alam, pemandangan, segernya, itu perfect banget sih. Tapi kita cuman sejam doang nih di danau ini karena kayak cuman mampir makan di sini, makan McD yang tadi take away, makan di danau. Habis itu udah cabut lagi. Soalnya kayak kita ngejar malam udah sampai di hotel gitu kan. Soalnya kita harus turun sejam, terus naik pindah bis, habis itu naik lagi sejam lagi. Jadi kayak ya biar nggak telat aja sih. Karena bis kalau ke tempat-tempat kayak gini tuh jarang gitu. Jadi nggak sering, paling cuma sejam sekali. Itu juga udah lumayan sering gitu. Terus kayak pemandangan naik sama pemandangan turun tuh sama-sama bagus gitu. Jadi kayak mau kalian duduk sebelah kiri, mau kalian duduk sebelah kanan gitu, sama aja sih pemandangannya. Sangat bisa dinikmati. Jadi worth it banget segala pengeluaran buat travel sampai saat ini ya. Itu worth it banget sih. Nah, habis turun ke terminal bis yang pertama itu di Busano, kita naik bus lagi ke kota yang namanya Ortisei. Nah, kita bakalan nginep di kota itu, cuman kayak agak ke pinggiran gitu karena nyari tempat penginapan yang agak murah lah ya. Pokoknya kita 3 hari, seorang tuh mungkin bayar berapa ya kemarin, lupa, 70 apa 60 lupa, segituan lah, pokoknya di atas 50 euro. Itu buat 3 hari 2 malam. Terus di perjalanan tetap bagus, jadi kayak mau kalian kemanapun, nggak tahu ya ini kemana, waktu ke tempat ini tuh kayak kemana-mana tuh tetap bagus gitu. Jadi kayak nggak ada yang bisa komplain buat pemandangannya. Di pinggir ada sungai, terus kayak ini ada jembatan juga, jembatan layang gitu buat tolnya gitu. Terus sepanjang jalan tuh masih banyak kayak kota kecil, bukan kota kecil juga sih, kayak rumah-rumah, kayak bangunan-bangunan satu gitu, bukan yang kayak kota ngumpul, cuman kayak ya kepisah-pisah aja kayak orang-orang pinggiran gitu. Terus kita masih bisa lihat juga kayak si kastilnya, mungkin ada 1 atau 2 gitu yang kita ngelewat kemarin yang kelihatannya cukup tua, terus bagus, dan mereka tuh kastilnya tuh bertengger gitu di punggungan, jadi kayak ngadep ke jurang, ngadep ke jalan, jadi kelihatan banget kalau dari dalam bus. Ini udah
sampai di pinggiran kota Ortisei. Terus kita sekarang bakalan ke kantornya dulu buat ngambil kunci Airbnb. Kayak dia semacam Airbnb gitu sih. Jadi kayak bukan hotel, bukan apa, cuman kayak Airbnb. Jadi kita nyewa 1 lantai rumah buat 2 malam. Jadi bentukannya rumah, bukan kayak kamar gitu. Nah terus di suasana sekitarnya tuh bagus gitu. Jadi kayak dia di pinggiran kota gitu kan. Terus masih asri, banyak pohon, kayak masih hutan-hutan. Terus di belakangnya tuh ada kayak gunung, mungkin gunung atau bukit. Terus ada gereja juga, dan gereja ini kan tiap beberapa jam kan pasti bunyi ya. Jadi kayak feelingnya tuh, vibesnya tuh enak banget gitu. Jadi kayak beneran di pinggiran kota, di kampung, di dusun yang masih asri, yang masih seger. Nah terus malam ini tuh karena kita mager dan udah lumayan capek, jadi kita makan di luar gitu, di mungkin 2 menit 3 menit jalan. Nah ya, ada restoran deket sini, kayak restoran pizza dan sebagainya, restoran Itali. Cuman yang lucunya di daerah sini tuh bukan semua orang sih, kayak bahasanya tuh udah mulai nyampur gitu antara Itali sama Jerman. Terus akhirnya habis makan kita pulang. Habis pulang kita tidur, karena kita besok harus bangun pagi juga buat ke Seceda, ke gunung gitu. Jadi mohon ditunggu teman-teman video berikutnya. Terima kasih sudah menunggu, terima kasih sudah bersabar. Bye bye.